Hai teman-teman, senang berjumpa lagi di Adong Sen Motor Channel. Ada video kali ini mengenai kunci-kunci ya, yaitu perlengkapan kunci yang diperlukan oleh seorang mekanik untuk sebuah bengkel. Nah, ini dia yang saya kasih di sini adalah peralatan yang saya gunakan. Ini saya gunakan mulai dari servis ringan, pekerjaan ringan sampai ke pekerjaan berat. Artinya buka bodi atau servis karburator, servis injeksi, sampai ke turun mesin, overhaul, sampai ke ganti apa segala macam gitu ya. Nah, ini yang diperlukan. Ini dia teman-teman ya, kunci-kunci yang saya gunakan ya di bengkel saya saat ini. Ini ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari sebelah kiri saya, dari obeng sampai nanti ke arah sana ya, teman-teman. Baik, kita perhatikan di sini. Di sini ada obeng yang saya gunakan teman-teman ya, yang di sebelah sini. Nih, perhatikan. Jadi ini obeng yang saya gunakan itu obeng biasa nih, merek. Obeng plus sama obeng min. Nah, ini intinya itu aja. Kalau obeng plus sama min. Nah, kalau yang ini juga yang kecil ukurannya ini obeng plus sama obeng min juga ya, berfungsi untuk membuka baut-baut bodi biasanya yang agak-agak sempit ya, jadi pakai yang kecil. Nah, kalau ini pemakaiannya untuk yang biasa ya, buka bodi. Dan ini obeng setting teman-teman. Jadi obeng setting saya ada dua nih. Yang ini harganya murah banget nih. Jadi kalau obeng setting ini kan obeng min ya, obeng min yang kecil untuk melakukan setting karburator gitu ya, memutar setelan angin, menyeting karburator motor teman-teman khususnya biasanya. Dan ini obeng setting kecil ya, untuk membuka biasanya baut-baut kecil, misalkan baut pilot jet, karburator, dan yang lain untuk mencongkel-congkel gitu ya. Ini membuka seal juga bisa. Ini saya ada dua teman-teman, ini yang sering saya gunakan. Dan ini ada mata obeng ketok. Ini juga dua-duanya malah obeng plus ya, tapi ini kalau kalian perhatikan, ini obengnya yang plus untuk ukuran baut plus gede, ini untuk ukuran baut plus kecil ya. Jadi misalkan penggunaannya ini, misalkan baut mesin motor racking gitu kan pakai plus ya. Jadi kalau pakai kunci gini nggak kuat ya, yang pokoknya yang keras ya. Kalau dia keras dibuka nggak bisa, kadangkala obeng biasa gini kita pakainya obeng mata obeng ketok teman-teman ya, itu kegunaannya. Nah, kalau yang ini ya, ini sekedar tambahan aja ya. Ini yang udah rusak sebenarnya. Ini untuk membuat titik aja nih, penitik. Nih, udah saya runcingin. Oke, itu untuk obeng yang saya gunakan teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Tang. Wow, kalau tang yang digunakan itu cuman ada, yang saya gunakan ada 5 ya modelnya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang paling sering itu tang buaya ini. Tang ini nih, tang buaya ya. Nah, pokoknya yang ini ya. Tang seperti ini, kalau saya bilang sih tang buaya. Mereknya nggak usah yang mahal, tapi yang penting bagus. Dan juga tang potong ya. Tang potong untuk memotong ya. Lalu ada lagi di sini tang lancip. Nah, ini juga sering digunakan. Ini malah yang biasa banget nih, yang seperti ini. Lalu snap ring atau tang pembuka snap ring ya, klip-klip. Ini untuk snap ring yang menutup ya. Kalau ini untuk snap ring membuka klip yang membuka ya, ini ya.
Jadi ada klip yang kalau kita mau buka dia harus dilebarin dulu baru ditarik. Biasanya ini untuk klip-klip ankle ya. Kalau ini untuk pen master rem biasanya. Jadi kita pemasangan. Kalau ini pemasangan, kalau ini biasanya untuk apa? Sama aja sih sebenarnya ya. Untuk memasang, untuk membuka. Tergantung jenis klip yang kita buka. Oke, itu untuk tang. Sekarang ini untuk ini dulu ya, kunci L. Kalian harus punya kunci L kawan-kawan ya. Ini kunci L nya seperti ini komplit, mulai dari ada L yang paling gede ya, L8 L10 ya, ini L8 L6 ini aduh ini L5 nih, artinya L6 nih, L6 L5 L4 ya, sama L3 2. Nah ini nih yang kecil. Oke. Seperti yang paling sering digunakan itu L6 L5 sama L4 kalau di motor ya. Untuk bodi, untuk mesin juga biasanya cuman sampai L6. L6 itu biasanya untuk membuka baut shock teman-teman. Itu untuk kunci L ya. Terus ada lagi, sekarang kita masuk ke kunci ring. Wah, kunci ring ini biasa untuk membaut buka-buka roda nih, baut roda ya. Ini yang diperlukan biasanya itu yang saya miliki ring 19, 18, 17, 14 ya. Nah kalau kunci ring yang ini 89 itu untuk style clap dan juga untuk buka baut-baut karbu. 12 ring 12, 13 itu untuk biasanya baut-baut rangka, baut kasis ya. Oke. Lalu 89 sama ya untuk baut 8, baut 9 teman-teman. 10 sama untuk baut 10, baut rangka, baut luar. Kalau ini ring 67 ini biasanya untuk baut paling kecil ya, membuka baut-baut dalemannya karburator, spoiler teman-teman ya. Itu untuk kunci ring. Sekarang kunci ring pas yang ini nih paling banyak nih. Itu yang perlu disediain ya, ukuran ini aja 24 ya, ini 22, terus 19, terus ada 17, 14 ya, lalu ini berapa, 13, 12, 9, 8. Nah tuh, tapi ini juga biasanya untuk membuka baut-baut bagian luar ya, jarang kita pakai ini membuka baut mesin. Lalu ini kunci apa nih, kunci Inggris ya, yang biasa mereknya nih ya. Saya udah 5 tahun lebih ini, masih bagus. Yang penting kita pakainya awet teman-teman. Dan ini bisa disetel ya untuk baut ukuran berapa ini sampai baut ukuran 30 teman-teman ya. Ini bisa kita setel nih baut segede apapun kan. Tapi untuk motor ya paling gede itu baut 22. Kalau baut udah 24 itu baut roda kita pakai kunci shock ya. Lalu ini ada ini apa lagi nih? Ini ada ini pahat teman-teman. Ini pahat ini fungsinya untuk apa ya? Membuka sesuatu yang memang parah gitu ya, biasanya baut yang keras gitu ya. Tetapi memang udah harus diganti ya. Jangan kalian pakai pahat kalau barangnya bagus. Jangan teman, ini sebagai alat pembantu aja, oke? Tapi agak penting gitu ya. Lalu ini apa ini? Nah ini alat penunjang juga nih, cutter ya teman. Lalu kunci busi kalian harus punya ya. Kunci busi pastikan kalian punya 2 jenis. Ntar di sini ada lagi ya. Ini untuk membuka busi yang gampang ya, seperti Supra ini, motor-motor lama pakai kayak gini nggak masalah. Palu ya, ini palu kalian harus punya teman-teman. Nggak mungkin bengkel nggak punya palu ya. Lalu beralih ke kunci T. Wah ini nih
Nah, kalau zaman sekarang udah pada pakai impact ya. Tetapi saya sarankan kalian harus ada kunci T seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau impact membuka sih nggak masalah, mengencangin terlalu kencang banget teman-teman ya. Jadi supaya kalian juga punya torsi secara apa ya, torsi perasaan kalau kata saya. Jadi kita bisa merasa bahwa baut itu cukup segitu kekencangannya. Tapi bukan berarti longgar ya. Nah, itu harus pakai kunci T supaya aman bongkar pasang baut mesin biasanya kalau ini ya. Jadi kalau saya punya impact, tapi saya lebih memilih untuk pakai kunci T teman-teman. Itu juga melatih gerakan tangan kita ya. Nah, ukurannya mulai dari yang 14 ya. Nih kunci T 14. Lalu kunci T ini nih. Kunci T 12 ya, harus kalian punya. Setelah itu 12, 10 ya. Kunci T 10. Ini kunci T 10 ya ukurannya. Lalu kunci T8. Ini T8 ya. Ini paling sering dipakai bongkar mesin, kunci T8. Lalu kunci T7. Ini jarang dipakai teman-teman, tapi kadang-kala ada baut yang ukurannya 7. Itu kunci T. Di motor Thunder ada kunci 7. Itu pakainya kunci T7. Ini untuk kunci T yang harus kalian punya ya. Nah, sekarang beralih kemana ini? Ini kita kunci shock dulu ya. Kalau kalian lihat di sini ada kunci shock, cuman berapa biji doang saya punya teman-teman. Tapi ini sangat penting. Shock 24 ya. Ini untuk buka spiti ya, dan juga buka baut roda Matic ya, Honda. Shock 22 ini untuk membuka CVT dan juga baut roda Yamaha ya, Matic. Habis itu 19 ya, CVT juga. Nah, selanjutnya itu 14 ini 13, 12. Lalu kunci shock 10. Nah, ini alat pribadi saya, shock 8, 10 bisa 8 gitu ya, kayak gitu. Nah, lalu kunci shock apalagi yang perlu? Ini nih teman-teman, yang kayak gini. Ini kunci shock bintang ya. Tapi kalau kalian nggak punya, ini fungsinya sama dengan kunci L tadi yang ini ya. Kan dia kan L bintang dan juga di sini L biasa. Nah, jadi ini untuk alat penunjang ya, L bintang. Untuk membuka, kalau L bintang kecil, untuk L bintang 4 di mesin jarang ya, tapi ada aja untuk buka gear sentriknya Honda Beat, Vario, Matic Honda pokoknya. Kalau ini buka L bintang 6 ya. Nah, ukurannya 6 T, kalau ditulisnya berapa? T40 ya. Nah, ini untuk membuka baut cakram depan. Kalau ini untuk membuka baut cakram depan juga ya, T50 ukurannya itu kan. Nah, ini cakram Yamaha teman-teman ya. Lalu ini apa nih yang ada? Ini kunci shock 17 juga nih ya. Kelupaan yang panjang. Kalian harus punya nih. Gak usah panjang, yang penting shock 17. Kalau ini kebetulan punya saya yang panjang, dulu beli yang biasa nggak ada. Jadi aku punya yang panjang, tapi bagus juga dipakai. Ini kunci shock 8, panjang juga nih teman-teman ya. Ini kunci shock L shock 5, L shock 6, 5, 6. Nah, ini biasanya untuk membuka kunci L juga sama kayak gini fungsinya ya. Cuman kalau yang buat mesin saya lebih memilih yang pakai shock. Lalu ini apa ini? Ini kunci busi ya teman-teman, untuk
motor yang nggak bisa pakai kunci kayak gini, kita pakai yang kayak gini ya. Ini kunci busi Ereking, kunci busi Satria Air, kalian harus punya. Ini pembukanya ya, kalau ini pembuka kunci busi sepasang. Lalu ini sambungan sok ya, sambungan kunci sok. Misalkan ada kunci soknya yang kurang panjang, kita tinggal panjangin begini, oke. Nah, kasih gini ya. Nah, lalu gagang kunci sok yang penting. Ini nih gagangnya nih ya. Saya punya 2 nih, teman-teman ya. Nah, ini harus ada. Gimana kita pakai sok ada ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke tracker. Nah, kalau ini kunci L juga ya, teman-teman, untuk membuka baut cakram yang di dalam. Sama, pakai kunci L biasa juga bisa ya, nggak harus punya maksudnya. Lalu ini untuk membuka mesin. Ini ada 2 nih. Ini namanya tracker magnet ya. Nah, ini dipakai untuk kalian bongkar mesin, membuka magnet atau ganti rantai keteng ya. Ini ada 2 jenisnya yang saya punya, satu untuk bebek biasa, ini satu untuk motor gede GL ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya bolak-balik. Yang ini bisa untuk buka trackernya Beat, Ereking, Vario ya, kalau yang ini. Dan juga yang kepalanya ini yang ada ini buka Tiger. Jadi kalau beli kayak gini fungsinya banyak, padahal cuma 1, apalagi 2. Nah, gini kan, ya ulirnya aja yang beda di dalam ini. Oke, tracker magnet namanya ya, teman-teman. Nah, apalagi, nah kalau ini, wah ini bukan ini alat-alat penunjang aja ini, teman-teman ya. Jadi buat baut-baut tertentu, jadi saya bikin seperti ini. Ini saya potong nih kunci L12 kunci T12. Ini juga untuk membuka baut depan CVT fully depan Matic Honda. Ini alat bikinan sendiri, jadi nggak harus punya juga ya. Lalu kita beralih ke sebelah sini ya. Yang sebelah sini, teman-teman, kalian boleh punya, boleh enggak ya. Jadi yang sebatas yang ada di sini aja kalian punya, kalian sudah bisa buka bengkel bongkar mesin juga ya, gitu ya, karena sudah lengkap. Mulai dari kunci shock, kunci T, kunci ring pas, kunci Inggris, kunci L, tang, obeng ya, palu gitu ya, semuanya sudah ada. Ini sudah cukup sebenarnya. Nah, kalau ini sebagai alat special tool ya, special tool untuk menunjang cara kerja kita lebih cepat gitu loh, teman-teman ya. Nah, ini untuk penahan, membuka puli depan Matic, semua Matic lah, Yamaha, Honda ya, Vario, Beat segala macam, Mio ya, NMAX, PCX. Ini untuk menahan nih alatnya doang ya. Jadi biar nggak mutar. Ini juga sama. Yang ini juga special tool untuk menahan puli belakang ya, membuka mangkok kopling belakang kalau ganti penbel atau ganti kampas ganda ya. Tapi tanpa ini juga tetap bisa dibuka, teman-teman, tapi cuman agak ribet ya. Kalau ini special tool untuk membuka mangkok gandanya ini Matic, untuk Vario, Mio, semuanya ini ya. Untuk kalau kita ganti perket kita harus pakai kunci ini ya. Nah, ini untuk membuka tutup klep. Ini ya motor gede, ini ya motor kecil ya. 17 ukurannya, kalau ini 24 ya. Ini khusus membuka tutup klep ya, teman-teman. Dan pakai kunci biasa juga bisa ya. Cuman ini ada alat khususnya untuk itu. Nah, ini juga sama, membuka tracker ya, tracker membuka magnet. Nah, ini nih harusnya di sini ya, teman-teman. Ini yang membuka magnet khusus untuk Yamaha. Motor Jupiter, motor lama ya. Jupiter, lalu Vega R, apalagi. Nah, itu dia. Seangkatannya itu, dia trackernya kayak gini, teman-teman. Ini juga ini juga sama. Ini tracker juga nih. Ya, sama fungsinya kayak tadi ya. Dan ini kunci kunci ring gede banget, 32 30. Nah, ini untuk membuka komstir ya,
komstirnya, melonggarkan komstirnya Honda teman-teman ya. Mau Honda apa sama aja, ini semuanya pakai ukuran 32 dia. Boleh punya boleh enggak ya. Karena itu biasanya nggak longgar sih, diketok dikit juga bisa. Ini as untuk sebagai penunjang aja ini teman-teman. Kalau kita kurang bertenaga, misalkan buka baut roda ya, kita tambahin as gini untuk torsi ya, untuk alat bantu aja. Terus yang ke sini, di sini ada ada bor teman-teman ya. Kalau bisa kalian harus punya bor. Ini seringkali saya pakai bor untuk hal-hal yang penting-penting ya, mengakali, dan juga gerinda. Nah ini harus dipunya. Ini gerinda ya. Ini mereknya merek biasa juga tapi awet, udah lebih dari 5 tahun saya pakai teman-teman ya. Ini mata bornya ya. Nah mata bornya bolehlah kalian tahu ya. Nah ada lagi ya yang kayak gini, ini spesial tool juga nih ya. Ini nih ada nih, ketinggalan tadi. Nih dia spesial tool untuk buka kopling ini, kopling apa Honda. Tapi kalau orang biasanya kan pakai ini, pakai pahat tadi ya. Ini pakai pahat diketok. Cuma kalau baiknya pakai alat seperti ini teman-teman ya. Kalau ini untuk khusus untuk bongkar mesin dan juga bongkar kopling. Nah ini udah oke. Terus ini las ya, alat las teman-teman ya. Kalau kalian bisa ada untuk membuka baut-baut yang parah itu ya, harus dilas. Kalau boleh kalian punya akan lebih baik, tapi nggak harus kalau untuk bengkel motor. Dan selanjutnya ada lagi yang namanya apa di sini, impact teman-teman ya. Ini namanya impact. Nah ini impact saya nih, impact masih pakai angin ya, kenceng banget ini. Saya nggak berani pakai impact ini untuk melakukan buka mengencangkan mesin. Untuk membuka masih oke ya, jadi nggak harus punya teman-teman. Oke baik teman-teman, nah itu dia ya peralatan yang penting kalian miliki untuk menunjang pekerjaan kalian ketika kalian sudah pengen buka usaha sebuah bengkel motor. Nah itu alat yang paling sederhana yang harus kalian punya. Dan saya juga punyanya masih itu aja ya. Masih banyak sih, masih ada yang lain ya. Nanti boleh misalkan data launcher nih. Kalau untuk motor sekarang kan injeksi, ada tuh alat untuk melakukan reset atau kontrol kerusakan, mengecek fungsi sensor, namanya data launcher. Nah ini alatnya nih ya. Ini untuk Honda yang saya punya, untuk Yamaha juga ada. Tapi ini nggak harus punya nggak harus punya juga yang kayak gini. Kenapa? Karena jarang rusak sebenarnya. Kalau kita tahu kerusakan, kita ganti sensor-sensor itu alat injeksi jarang ya, teman. Jadi nggak harus ada dulu karena lumayan mahal. Saya juga jarang pakai ini. Juga laptop harus ada gitu ya. Itu kayak orang kantoran. Tapi memang zaman sekarang itu mengarah ke sana. Kita harus mekanik juga harus punya laptop gitu ya. Nah baik, jadi itu saja. Yang terpenting adalah alat yang tadi saya katakan, alat sederhana itu. Kalau yang belakangan ini nggak usah dulu, nggak apa-apa ya. Kalau modal mungkin kita belum cukup, satu persatu bisa itu ya. Ketika usaha sambil berjalan, kita beli kunci satu-satu. Misalkan beli dulu nih gerinda nanti, atau alat las, atau bor duduk tuh macam-macam, gampang gitu teman-teman. Yang penting punya dulu kunci-kunci yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama tadi ya, yaitu dari obeng sampai kunci sok ya. Obeng, tang, kunci kunci T, kunci ring, semua yang saya jelaskan di awal tadi itu dulu. Kalau buat kalian mungkin yang mau belajar di rumah, belajar mesin sendiri gitu ya, yang berbakat ya, boleh kalian persiapkan kunci-kunci. Baik, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian ya.
tetap semangat, tetap ikuti video channel Adong Motor biar terus berkembang dan kita sama-sama maju jaya. Thank you very much.